akan masuk ke contoh soal ya. Nomor 1, lengkapilah pecahan tersebut agar senilai. Nah, ini yang A, soalnya 4/5 sama dengan 4/5 kali titik-titik sama dengan 20/25. Dan ini ada perintahnya dilengkapi agar senilai, ya kan? Senilai berarti ini dia mintanya dikali, berarti kita harus mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, ya kan? Pembilang dan penyebutnya harus dikali dengan angka yang sama. Caranya bagaimana? Kita lihat dulu. 4 titik-titik sama dengan 20. Kita lihat pembilangnya, ya kan? Nah, penyebutnya 5 kali titik-titik sama dengan 25, ya kan? Kita cari angka berapa ya untuk melengkapi itu supaya nanti hasilnya benar gitu. 4 dikali berapa yang hasilnya 20? 4 dikali 5, ya kan? 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, agar senilai karena pembilangnya sudah dikali 5, berarti penyebutnya juga harus dikali 5, ya kan? Berarti bawahnya 5 kali 5 sama dengan 25. Kita cek benar nggak? 5 kali 5 sama dengan 25. Betul ya? Berarti titik-titik yang kosong tadi diisi dengan angka 5. Ya, mudah ya ini ya. Sampai sini paham? Kita lanjut ke soal berikutnya. 3/7 sama dengan. Nah, itu ada titik-titiknya, baru ada yang diketahui 3 sama dengannya. Setelah sama dengan ada penyebut yang diketahui 28, ya kan? Pertama kita isi dulu dari yang paling mudah. 3/7. Kita isi yang mana dulu? Sama dengan 3. Nah, di bawahnya 3 itu kan titik-titik tuh kosong. Kita tulis dulu soalnya. Karena soalnya 3/7 berarti di bawahnya 3 yang titik-titik itu juga berapa? 7. Ya, tulis dulu soalnya 3/7. Berarti sama dengan 3/7. Nah, sudah tuh kita dapat 7 yang di bawah kali titik-titik sama dengan 28. Yang diketahui kan penyebutnya tuh yang nomor B ini. Pembilangnya kita belum tahu, ya kan? Masih titik-titik juga. Kita bisa dapat itu yang di sebelahnya 7. Bagaimana caranya? Berarti 7 dikali berapa yang hasilnya 28, ya kan? 7 dikali 4. 7 dikali 4 hasilnya 28. Benar ya? 7 kali 4 28. Nah, tadi kan supaya senilai, karena penyebutnya dikali 4 berarti pembilangnya juga dikali 4. Nah, seperti ini. 3 dikali 4 berapa hasilnya? 12, ya. Sampai sini paham ya. Jadi kalau misalnya ada titik-titik yang kosong, kita lengkapinya seperti itu. Isi dulu dari yang bisa diisi. Seperti tadi. Oh, 3/7. 7-nya belum ditulis. Isi dulu 7-nya, baru lihat apa yang diketahui yang kira-kira nanti bisa mendapatkan jawaban selanjutnya, ya. Terus ada contoh yang nomor 2. Tentukan 2 pecahan yang senilai dengan 3/5. Cara menentukan pecahan senilai berarti kita harus mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangannya sama, atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangannya sama juga. Mengalih atau membagi ya. Nah, ini 3/5. 3/5 bisa dibagi lagi nggak? Sudah nggak bisa kan? Sudah paling sederhana 3/5 itu. Tidak bisa dibagi lagi kecuali dibagi 1. Kalau dibagi 1 kan tetap ya hasilnya nggak berubah. Berarti kita jangan pakai pembagian. Pembagian itu dipakai untuk angka yang untuk menyederhanakan gitu. Angka yang lebih besar baru nanti disederhanakan. Ini 3/5 sudah paling sederhana. Berarti cara mencari pecahan senilainya dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, dengan angka yang sama. Caranya bagaimana? 3/5 dikali. Nah, titik-titiknya itu bisa kita isi angka berapa saja dengan catatan harus angka yang sama, ya kan? Nah,
Di sini Ibu coba 2, pembilangnya Ibu kali 2, berarti penyebutnya juga harus dikali 2 ya. Kalau nanti kalian mau ganti kali 7 nggak apa-apa. 3 kali 7, 5 dikali 7 nggak apa-apa ya. Hasilnya berapa? Berarti 3 kali 2, 6, 5 kali 2, 10 ya. Sampai sini paham ya? Ini baru satu. Yang senilai dengan 3/5 berarti ada 6/10. Mintanya 2, cari lagi satunya. 3/5 dikali berapa? Terserah mau angka berapa aja, yang penting sama. Di sini kita coba 3, pembilangnya 3 berarti penyebutnya juga harus 3. Hasilnya berapa? 3 kali 3, 9, 5 kali 3, 15. Hasilnya berarti 9/15 ya. Paham ya sampai sini ya? Kesimpulannya apa? Jadi pecahannya senilai dengan 3/5 adalah 6/10 dan 9/15. Nanti nyesuaikan soalnya. Kalau misalnya dia minta 3 pecahan yang senilai, berarti cari lagi 1 begitu. Untuk angka yang mau dikalikan terserah ya. Mau dikali 2, ini kan contohnya dikali 2 dan dikali 3. Kalau misalnya nanti mau dicoba kali 4, dikali 5 nggak masalah. Catatannya itu ya, jangan sampai lupa pembilang dan penyebut harus dikali dengan angka yang sama. Lanjut contoh soal yang nomor 3. Ini yang terakhir ya. Bentuk pecahan paling sederhana dari 15/21. Nah, ini dia mencari bentuk sederhana, paling sederhana. Berarti dia sama aja mencari nilai yang pecahan yang senilai ya kan? Tapi ini dia dengan cara menyederhanakan. Kalau menyederhanakan berarti kira-kira dikali atau dibagi? Dibagi ya kan? Karena dia masih bisa nih dibagi. 15 sama 21 itu kira-kira sama-sama bisa dibagi berapa ya? Angka berapa yang bisa membagi 15 dan 21? Kita coba cara mengerjakannya. 15/21 karena dia sederhana ya, dibagi jangan dikali. Kalau dikali nanti dia angkanya semakin besar. Menyederhanakan itu berarti kita cari angka yang lebih kecil tapi nilainya tetap senilai gitu. Dibagi 15/21 kira-kira sama-sama bisa dibagi berapa? Kita coba bagi 3 ya. 15 dibagi 3 habis ya. Berapa? 15 bagi 3, 5. Kalau 21 dibagi 3 hasilnya 7 ya kan? Berarti hasilnya berapa? 5/7. 5/7 ini bisa dibagi lagi nggak sama bilangan yang lain? Kalau 5 dibagi 2, 5 dibagi 2 nggak habis ya. Nggak habis itu artinya nanti ada sisanya ya kan, masih ada sisanya. Itu kita pelajarin di selanjutnya, pelajaran selanjutnya. 7 dibagi 2 juga masih ada sisanya, juga nggak habis, berarti nggak bisa dibagi 2. Bagi 2 nggak bisa, bagi 3 nggak bisa juga. Nanti itu dicoba-coba, dan 5/7 itu nggak ada angka lain yang bisa membagi dia kecuali 1. Jangan dibagi 1. Kalau dibagi 1 kan nanti angkanya tetap 5/7 ya kan? Berarti jangan dibagi 1. Pokoknya intinya itu, jangan dibagi 1, dibagi angka selain 1. Dibagi 0 juga nggak boleh. Nah, 5/7 ini berarti sudah mentok ya, udah yang paling sederhana. Kesimpulannya apa? Jadi pecahan paling sederhana dari 15/21 adalah 5/7 ya. Semoga ini bisa dipahami contoh soalnya. Terima kasih, sekian dari Ibu. Tetap di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa belajar, tugas-tugasnya dikerjakan. Yang Ibu jelaskan ini disalin di buku catatan kalian ya. Seperti yang sudah Ibu instruksikan, catatannya di buku kotak-kotak, disalin dengan rapi supaya kalian mudah untuk mempelajarinya. Tugasnya juga dikerjakan dan dikumpul tepat waktu. Ya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.